itu ada lapisan-lapisan, tetapi tidak digambarkan seperti ini. Jadi ini menunjukkan ketinggian dari permukaan bumi, ya. Kemudian ini ada lapisan-lapisannya, warna-warni ini, biru, merah, atau orange, ya, abu dan merah ini. Kemudian yang ini adalah temperaturnya. Ya. Jadi kalau kita bicara mengenai atmosfer ini, yang tempat kita sekarang ini tinggal, kita ada di permukaan bumi, kita kenal yang namanya troposfer. Ya. Kita kenal yang namanya troposfer. Dan troposfer ini ada gas-gas. Yang paling banyak adalah N2. Kita lihat di sini. N2, O2, CO2, H2O. Dan ada lagi yang lain. Tapi didominasi dengan N2. Bukan O2 ya. Kenapa ya? Tapi walaupun tidak banyak, maksudnya tidak sebanyak N2, O2 ini bisa dihirup oleh miliaran orang di dunia. Lagi-lagi bersyukurlah pada Allah, karena kita masih pagi ini masih bisa menghirup udara, dan itu O2. Bisa enggak CO2? Bisa aja. Kalau sekarang kita keluar ke jalan gitu ya, kemudian ada kendaraan bermotor, ada CO2 yang terhirup oleh kita. Ya. Tapi alhamdulillah O2-nya lebih banyak daripada CO2-nya. Nanti kita akan bicara mengenai bagaimana dampak CO2 ya terhadap kesehatan. Oke. Balik lagi. Jadi lapisan yang kedua adalah stratosfer, di mana lapisan antara troposfer dengan stratosfer ini adalah tropopause. Ya. Dan ini di sini yang paling banyak di sini adalah ozon. Oke. Kalau kita lihat di sini suhunya 15, troposfer ini 15 sampai minus 56, sementara yang stratosfer ini minus 56 sampai minus 2. Jadi makin dingin ya. Makin dingin. Ke atas makin dingin. Ya. Tapi ini saya nggak tahu ya, ini saya ambil dari buku Manahan Stanley tahun 72. Bisa Anda cari. Sekarang saya minta berapa suhu yang ada di troposfer, suhu maksimum yang ada di troposfer. Kalau saya cari ini Bu, di bagian paling bawahnya 59 derajat Fahrenheit. Kalau di paling atasnya 3,6 derajat Fahrenheit. Jadi berapa derajat Celcius itu? Kita kan lebih paham dengan derajat Celcius ya? Ya. Iya, bentar Bu. Oke, berapa ya? Ayo, semua nyari, semua menghitung. Jadi terbiasa. Ini kalau saya dapatnya minus 51 derajat Celcius sampai minus 79 derajat Celcius. Sampai? Minus 79 derajat Celcius. Gimana? Ya, yang atasnya berapa? Yang atasnya berapa, Dian? Minus 51 kali minus 79. Jadi makin tinggi permukaannya tuh suhunya makin turun gitu, Bu. Harusnya enggak gitu. Mungkin atas minus 79, sorry, Bu. Coba Anda
Coba Anda keluar sekarang, keluar rumah gitu, terus Anda bawa termometer udara gitu, ya, berapa? Minus enggak? Ya enggak lah, kita sekarang enggak. Ini umum ya, umum. Jadi tidak hanya di mana? Tidak hanya di kita di Indonesia, tetapi juga mungkin di negara di kutub juga sama di apa namanya di negara tropis juga gitu. Jadi kalau di negara tropis pasti akan lebih panas, enggak minus. Izin menjawab, Bu. Ya, Kofi. Kalau yang sudah saya dapatkan di sini, mungkin ini kalau saya lihat dari referensinya berasal dari jurnal ya, Bu. Jadi kalau ini dikatakan bahwa kalau kita lihat pada grafiknya kan kalau awalnya ini ya, Bu, awalnya konstan, terus saat mendekati batas akhir dari stratosfernya terjadi peningkatan suhu. Awalnya itu bisa dibilang dikatakan sekitar minus 57 derajat Celcius, Bu, di bagian awal stratosfer. Ketika telah mencapai batas akhir, hampir mau kena ke stratopause-nya, itu mau mendekati 18 derajat Celcius, Bu. Berapa? 18. Minus apa plus? Plus, Bu. Plus. Ya. Betul plus atau minus? Di sini dikatakan plus. Kalau lihat dari gambarnya gimana? Iya, Bu. Di gambarnya juga kelihatan bahwa dia harus positif, Bu. Lebih dari 0,5 derajat Celcius. Kalau digambar pada Google-nya, Bu. Kalau misalkan dari yang saya temuin, Bu, dia malah mendekati tropopause jadi minus, Bu. Iya, saya juga Awalnya di tropopause berapa? Jadi awalnya begitu dia masih dekat sama permukaan bumi itu suhunya sekitar 17 derajat. Oke. 17 sampai 15 derajat, terus semakin dia tinggi ke arah tropopause itu dia sampai bisa negatif 60 derajat, Bu. Jadi Wafi gimana? Mohon maaf, Bu. Kalau kita lihat dari gambarnya sendiri, bisa kita lihat, Bu, garis merah yang kita lihat di gambar merah pada gambar Ibu sendiri juga menunjukkan bahwa saat terjadinya peningkatan lebih tinggi ketinggian pada stratosfernya, garis merahnya akan lebih mengarah ke arah positif, Bu. Nah, bisa dilihat di sini bahwa terjadinya peningkatan suhu, Bu, pastinya. Tidak mungkin terjadi pengurangan suhu. Karena garis merahnya ini lebih ke arah 0, walaupun di sini masih terlihat negatif, Bu, di tempat Ibu. Terima kasih. Iya, jadi makin tinggi pasti akan makin dingin, betul? Makin tinggi, ini kan ini 10 km nih di atas permukaan bumi. Ya kan? Kira-kira 10 km lah. Jadi berarti ini makin dingin kan? Betul? Ini kan arahnya ke sini jadi minus. Tapi kalau kita lihat di sini kan berarti tidak minus. Betul? Iya, Bu. Ketinggiannya 0 ini. Ketinggiannya 0 ini. Atau barangkali 1 meter lah dari permukaan bumi lah gitu. Atau 1 meter dari permukaan laut gitu ya. Dan ketinggian biasanya berdasarkan permukaan laut gitu ya. Oke? Iya, Jadi Bu. tidak minus. Ya, Bu. Mohon maaf, Bu. Saya kira tadi stratosfer, Bu. Iya, Bu. Rupanya stratosfer. Wafi, kita baru troposfer. Ya. Jadi betulkah? Coba Anda Wafi cari yang troposfer berapa? Kalau tadi Izatul mengatakan 17. Hafiz mengatakan berapa minus berapa? Hafiz? Minus berapa, Putri? Sebentar, Bu. Minus. 17 sampai minus 51. Selalu kayak gitu ya. Di sini juga di buku itu, coba kamu lihat bukunya.
Jadi kita tuh banyak diskusi aja. Ya, itu 15 sampai minus 56. Betulkah sekarang itu 15? Ya. Betulkah sekarang itu apa namanya? 15. Jadi ini diambil rata-rata ya, diambil rata-rata karena di permukaan bumi itu bisa ada yang 0, bisa ada yang minus juga. Kemudian kita itu di negara tropis itu bisa sampai 30, bisa sampai 40. Kalau di Arab Saudi itu bisa sampai 52 yang pernah saya rasakan itu 52 derajat Celcius. Ya. Jadi kenapa dikatakan sebegitu range-nya itu adalah rata-rata. Karena di permukaan bumi juga bermacam-macam kan, tergantung dari negaranya di mana, tergantung lokasinya di mana. Tapi kalau kita di Indonesia ini bisa sampai sempat sampai 42 kalau nggak salah. Apalagi kalau di bawah ekuator itu ya, persis di bawah ekuator di Pontianak, lagi itu bisa sampai 42. Oke. Jadi kalian harus mengerti betul, kalian harus tahu. Kenapa harus tahu? Karena pasti akan beda-beda ininya, apa namanya, temperaturnya akan beda-beda, ketinggiannya akan beda-beda, dan satu lagi adalah kandungan yang ada, kandungan zat-zat yang ada di dalam lapisan-lapisan ini juga akan berbeda-beda. Oke? Jadi yang paling banyak kalau di stratosfer ini ozon. Dan ozon ini membentuk lapisan. Ya. Dan lapisannya itu ada fungsinya. Allah menciptakan ini bukan hanya untuk membeda-bedakan ini stratosfer, ini troposfer atau mesosfer gitu, tapi ada gunanya. Apa guna ozon? Menahan sinar matahari biar nggak terlalu, intensitasnya nggak terlalu tinggi. Mengabsorpsi sinar UV, Bu. Apa? Mengabsorpsi sinar UV. Mengabsorpsi sinar UV. Sinar UV dan sinar-sinar lain. Kan kita nggak tahu dari sinar matahari itu bermacam-macam. Ada infrared, ada UV. Dan itu bisa macam-macam. UV-nya itu bukan hanya UV saja, UVA, UVB, UVC, macam-macam. Dan itu bisa berbahaya untuk manusia kalau langsung masuk ke permukaan bumi. Oleh sebab itu, di sini, di stratosfer ini, ozon ini harus kita jaga. Saya nggak bicara yang itu dulu. Saya ingin menunjukkan pada Anda. Kita lihat mesosfer atau stratopause ini dengan tambahan ketinggian ini naik lagi temperaturnya walaupun tidak mencapai seperti yang di troposfer. Oke. Kemudian nanti di mesosfer di sini turun lagi karena naik ketinggiannya naik cepat ya. Nah, kemudian yang di sini termosfer ini beda. Karena makin dekat dengan matahari, maka di sini akan makin panas. Jadi, bisa mencapai 1200 derajat Celcius. Ya. Dan ini bisa ketinggiannya bisa 85 sampai 500 km range-nya itu ya dari permukaan bumi. Ya, dan di sana masih ada O2, ada O, ada NO. Ini adalah unsur-unsur kimia utama yang ada di lapisan-lapisan. Oke. Jadi nanti kita akan lihat ya ternyata peningkatan suhu itu terjadi makin lama makin panas
Dan kita merasakan apa yang dikatakan dengan greenhouse effect, apa yang dikatakan dengan global warming. Kita juga kenal lubang ozon. Oke? Saya stop dulu ya. Nanti kita akan